Diskusi sebelumnya kita sudah membahas globalisasi pasar domestik, di mana intinya adalah adanya banyak peluang bisnis yang terbuka. Tetapi di situ juga banyak pemain-pemain tangguh yang gesit, menawarkan produk-produk berkelas. Mereka juga menjalankan roda bisnisnya secara inovatif dan sangat-sangat cost efektif. Dan ini semua diarahkan untuk memanjakan konsumennya, sehingga pasar menjadi sangat demanding. Untuk bisa sukses seperti ini, maka perusahaan Bapak Ibu sekalian yang telah sukses di masa lalu, pertanyaannya adalah apakah sekarang masih fit dengan tuntutan pasar domestik yang sudah menjadi pasar global ini? Rute menuju The Winning Company sebagaimana tergambar di dalam bagan sederhana, yaitu bahwa untuk sukses di era bisnis global ini, perusahaan kita harus menjadi The Winning Company. Secara proses di dalam membangun The Winning Company, saya sajikan gambar sederhana, dimulai dengan analisis dan perbaikan eksternal kongruensi dari perusahaan kita. Pertama, kita bertanya apakah produk dan layanan dari perusahaan Bapak dan Ibu ini masih relevan, masih menjawab secara efektif terhadap kebutuhan dan keinginan pasar. Apakah masih kompetitif terhadap produk-produk lain yang sejenis yang menjawab kebutuhan dan keinginan pasar yang sama? Apabila tidak, maka ini adalah faktor pertama kali yang harus kita lakukan, penyesuaian, perombakan, bahkan mengganti produk dan layanan kita. Faktor eksternal congruence kedua yang perlu dilakukan diagnosa adalah bisnis strategi. Apakah strategi bisnis perusahaan Bapak dan Ibu masih fit in, madai dengan kebutuhan, atau perlu dilakukan perbaikan, penguatan, bahkan mungkin transformasi sesuai dengan hasil diagnosa. Selanjutnya, secara simultan Ibu dan Bapak bisa melaksanakan diagnosa terhadap internal congruency atas faktor-faktor internal perusahaan Bapak dan Ibu, mulai dengan desain organisasi. Apakah desain organisasi yang ada di Ibu dan Bapak sekalian ini cenderung menjadikan perusahaan birokratik dan tidak lincah di dalam mewadahi dinamika operasi perusahaan? Apabila ditemukan kondisi-kondisi seperti itu, maka desain organisasi perlu untuk dilakukan penyederhanaan agar perusahaan bisa lincah mewadahi aktivitas yang dituntut semakin cepat dan semakin efektif, dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif. Yang kedua, untuk menjadikan perusahaan Ibu dan Bapak The Winning Company, maka kita perlu membangun program entrepreneurial dan business agility. Selanjutnya, untuk menjadikan perusahaan Ibu dan Bapak sekalian The Winning Company, kita perlu membangun SDM yang memiliki entrepreneurial dan business agility yang baik, yang tangguh, cepat, dan akurat di dalam bertindak. Untuk itu, perusahaan Bapak Ibu perlu untuk membangun sebuah program entrepreneurial and business agility, atau kita singkat dengan IBA program. Kita mulai dengan membangun tim internal yang menangani IBA. IBA teams ini kita siapkan, kita latih. Selanjutnya, mereka menyusun IBA program dan rencana kerja, lalu kita supervise pada saat mengimplementasikannya. Yang ketiga, yaitu human capital system and practices. Human capital ini juga menjadi faktor yang sangat vital di dalam mendorong dan mensukseskan program IBA. Selanjutnya, masih menjadi bagian dari tanggung jawab human capital adalah performance management system. PMS ini perlu juga diagnosa apakah desain dan prakteknya itu masih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana sekarang ada IBA. Apakah sistem PMS ini sudah juga mewadahi unsur-unsur IBA? Desain PMS yang dibutuhkan saat ini adalah yang bisa mendorong optimalisasi kinerja dalam wujud tercapainya key performance outputs ditambah key performance IBA outputs. Selain itu, tentu saja untuk mencapai kedua key performance outputs, key job behavior juga perlu untuk dimasukkan ke dalam sistem PMS Bapak Ibu yang baru.
Selanjutnya, bagian yang juga sangat penting yaitu melakukan diagnosa terhadap corporate culture yang ada saat ini. Apakah itu masih fit in dengan tantangan yang dihadapi? Apakah corporate culture kita saat ini sudah mewadahi entrepreneurial dan business agility? Apakah sudah mendorong kinerja perusahaan? Inilah kerangka proses di dalam membangun the winning company. Prosesnya harus dilakukan secara terintegrasi, walaupun pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap, dan proses membangun the winning company ini juga tidak bisa kita lakukan secara parsial, tebang pilih secara parsial, maka tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Proses ini tidak sulit, akan tetapi membutuhkan waktu, membutuhkan sponsor dan komitmen yang kuat dari top management. Oleh karena the winning company ini adalah the only choice untuk kita bisa sukses di era global domestic market ini, maka yuk kita segera agendakan. Sekali lagi, momentum seringkali tidak datang dua kali. Selamat bekerja, sukses buat ibu dan bapak.